Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus yang setia belajar dan bertumbuh melalui firman Tuhan. Semoga saudara selalu berada dalam keadaan baik dan berjalan di dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan firman Tuhan, tetapi terlebih dulu mari kita mempersiapkan hati dengan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengarahkan hati dan pikiran kami kepadamu dalam kerendahan hati untuk belajar darimu. Bukalah mata hati kami agar kami bisa melihat terang kebenaranmu dan memahami apa yang kami dengarkan. Bukan hanya itu, berikanlah juga kami kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, seorang perempuan Samaria yang tinggal di kota Syikar sedang berada dalam situasi yang sulit. Firman Tuhan mencatat demikian dalam Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Perempuan ini tinggal di wilayah Timur Tengah di sebuah komunitas yang kecil. Tidak diceritakan mengapa ia sampai mempunyai 5 orang suami dan saat itu ia sedang tinggal dengan seorang laki-laki tanpa ikatan pernikahan. Kita bisa membayangkan betapa beratnya penderitaan perempuan Samaria ini. Ia telah mengalami hidup bersama 5 orang suami dan tentunya setiap perpisahan akan menimbulkan luka-luka di dalam hatinya. Mungkin ia sudah tidak mempercayai pernikahan karena ia memutuskan untuk tinggal bersama laki-laki keenam tanpa ikatan pernikahan. Mungkin ia sudah putus asa untuk menemukan orang yang benar-benar mengasihinya dan yang bisa hidup bersamanya sampai masa tuanya. Mungkin ia sudah tidak mempercayai adanya cinta sejati. Ditambah lagi kondisinya pasti membuat orang-orang di sekitarnya mengutuki dan mencibir dia. Saat ia berjalan kemanapun, mungkin orang akan menghindarinya dan berbisik-bisik membicarakannya. Itulah sebabnya perempuan Samaria itu memilih untuk datang ke sumur dan menimba air di waktu tengah hari di saat orang-orang sedang tidak ada di sekitar sumur itu. Apabila perempuan Samaria itu hidup di zaman sekarang pun, orang-orang akan mengeluarkan perkataan yang negatif dan menjauhinya. Terlebih lagi di zaman dulu di tempat yang begitu mementingkan adat timur. Perempuan Samaria itu mungkin berada dalam kondisi itu disebabkan oleh apa yang dilakukan orang lain kepadanya atau mungkin juga merupakan pilihannya sendiri. Sama seperti dirinya, kita juga bisa mengalami keadaan yang serupa. Orang lain bisa membuat kita berada dalam kondisi penuh penderitaan tanpa pengharapan, atau mungkin pilihan-pilihan kita yang salah telah membawa kita ke dalam hidup yang penuh penderitaan dan penghinaan. Kabar baiknya bagi perempuan Samaria dan juga untuk kita semua adalah kita bisa menemukan pengharapan di dalam Tuhan Yesus dan hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Perempuan Samaria itu pergi ke sumur untuk menimba air di tengah hari, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ia bukan mendapatkan air sumur, melainkan ia bertemu dengan Tuhan Yesus yang menawarkan air kehidupan kepadanya. Mari kita baca dalam Yohanes 4 ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saat kita sedang mengalami penderitaan atau kesulitan, sangatlah mudah bagi kita untuk mengambil tawaran-tawaran dunia agar bisa menghilangkan atau mengurangi penderitaan kita. Akan tetapi, apa yang ditawarkan dunia adalah seperti air asin yang tidak akan menghilangkan dahaga kita. Bertemu dengan Tuhan Yesuslah satu-satunya cara agar kita bisa minum dan tidak haus lagi. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, perempuan Samaria datang ke sumur dengan membawa segala penderitaannya. Namun saat ia meninggalkan sumur itu, ia telah menemukan pengharapannya. Ia langsung meninggalkan tempayan airnya dan pergi ke kota untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang tentang Tuhan Yesus. Tentunya orang-orang bisa melihat perubahan dalam diri perempuan Samaria ini, seorang yang mengalami banyak penderitaan, tiba-tiba datang kepada mereka dengan penuh semangat dan bersaksi tentang Sang Mesias. Perubahan perempuan Samaria ini tentunya menimbulkan rasa ingin tahu dari penduduk kota, sehingga mereka pun datang kepada Tuhan Yesus dan lebih banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya Tuhan Yesus yang menjadi sumber pengharapan perempuan Samaria itu, tetapi Tuhan Yesus juga sudah mengubahkan perempuan Samaria ini. Bukan hanya Tuhan Yesus menjadi berkat keselamatan bagi perempuan Samaria itu, tetapi juga bagi penduduk kota yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah ajaibnya cara Tuhan untuk memakai seorang yang penuh penderitaan dan tidak memiliki pengharapan untuk menjadikannya seorang yang berbeda dan bisa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita sudah belajar firman Tuhan tentang menemukan pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Bapa kami yang penuh kasih, Allah sumber damai sejahtera dan pengharapan kami, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Terima kasih atas persekutuan yang indah bersama-Mu hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan akan menjadi berkat yang menguatkan kami dan memberikan damai sejahtera untuk menjalani kehidupan kami. Sebentar setelah berdoa, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon penyertaan dan perlindungan-Mu dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan, dan arahkanlah kami untuk selalu berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.